gitu dong QA. Saat kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mau sungguh-sungguh. Taruh dulu mainannya. Nah adik-adik, hari ini kita mau kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ya. Taruh dulu mainannya. Ketika kita muji Tuhan, kita muji Tuhan sungguh-sungguh. Pakai tangannya untuk bertepuk tangan, kakinya untuk melompat, mulutnya untuk memuji Tuhan. Jadi nggak ada lagi yang main-main. Ayo mikir, siapa teman-temannya? Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Pasti baik, luar biasa, dan powerful. Ayo kita bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan baik dan serius. Ayo kita memuji nama Tuhan.
waktunya kita angkat pujian, ya Tuhanku aku hendak bernyanyi bagimu. supaya kami bisa mendengarkan Tuhan. Cerita ini Tuhan dengan baik. Tuhan berkati Tuhan, nama Tuhan, supaya bisa menceritakan dengan baik Tuhan dan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, firman Tuhannya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum dengarkan firman Tuhan, Kak Maria mau tanya nih sama adik-adik. Kalau Kak Maria bilang Daud, apa yang ada dalam gambaran adik-adik? Ih, bener. Rupanya adik-adik masih ingat Daud adalah orang yang mengalahkan Goliat. Nah, seperti ceritanya Kaliti. Betul. Oh ya, betul juga. Daud adalah seorang yang sangat menghormati pemimpin, seperti ceritanya Kak Jenny.
Daud seorang gembala, betul sekali. Tapi hari ini Kamaria juga mau cerita tentang Daud. Tapi bukan Daud yang itu. Daud yang kali ini adalah Daud yang sangat mencintai Tuhan. Daud orang yang sama. Daud yang mengalahkan Goliat. Daud yang menghormati pemimpin. Daud yang seorang gembala. Tapi Daud juga adalah seorang raja yang sangat mencintai Tuhan. Nah, adik-adik, semenjak muda Daud sudah sangat senang untuk duduk diam di hadirat Tuhan. Bahkan ketika dia menjadi seorang gembala, dia sudah sangat suka memuji Tuhan. Walaupun dombanya hanya 2-3 ekor, Daud setia mengembalakan domba-dombanya. Dia selalu membawa kecapinya ke padang sambil mengembalakan domba. Daud tidak pernah merasakan sendirian, karena sambil mengembalakan domba-dombanya, Daud suka menyanyi, memuji nama Tuhan. Daud bilang bahwa Tuhan itu gembalaku, aku tidak akan pernah kekurangan. Daud tahu walaupun dia sendiri di padang, tapi ada Tuhan yang selalu menemani dia. Dan bahkan adik-adik, Daud pernah diundang ke istananya Raja Saul. Diundang untuk menyanyi. Daud bawa kecapinya. Dia nyanyi di hadapan Raja Saul. Bahkan ketika Daud menyanyi di hadapan Raja Saul dengan kecapinya, roh jahat yang ada dalam diri Raja Saul bisa pergi, adik-adik. Dan kebiasaan dari muda itu, Daud karena terbiasa memuji Tuhan, kebiasaan itu terus terbawa oleh Daud bahkan ketika Daud menjadi seorang raja. Dan ketika Daud berencana untuk mengembalikan tabut perjanjian Allah, adik-adik tahu tabut perjanjian Allah itu apa? Adik-adik, tabut perjanjian Allah itu adalah melambangkan kehadiran Tuhan. Nah, oleh karena itu Daud sangat ingin sekali menyambut tabut perjanjian Allah itu yang selama ini diam di rumahnya Obed-Edom, adik-adik. Karena Daud mendengar selama tabut perjanjian Allah itu ada di rumah Obed-Edom, rumah Obed-Edom diberkati sama Tuhan. Oleh karena itu Daud rindu sekali memindahkan tabut perjanjian Allah itu ke Yerusalem, ke tempat Daud tinggal. Daud persiapkan semuanya, para imam semuanya menguduskan dirinya. Bahkan Daud mempersiapkan korban bakaran. Setiap kali 6 langkah para imam itu melangkahkan kakinya sambil membawa tabut perjanjian Allah itu, Daud memerintahkan imam-imam yang lain untuk menyembelih korban, menyembelih lembu yang gemuk, anak domba jantan untuk Tuhan, adik-adik. Dan Daud mengajak seluruh bangsanya untuk bersukacita, untuk bersorak-sorai buat Tuhan. Daud tidak malu, adik-adik. Walaupun Daud raja, Daud memimpin seluruh bangsanya untuk menari, bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sepanjang perjalanan Daud menari, menyanyi, memuji Tuhan. Bahkan ketika iring-iringan tabut perjanjian Allah itu melewati istananya Daud, melewati rumahnya Daud, istrinya lihat dari jendela, suamiku nari seperti itu ya, mau dia nari sama budak-budak perempuan, sama sama rakyatnya. Ya ampun, suamiku, kata istri Daud Mikal. Sampai akhirnya tabut perjanjian Allah sampai di Yerusalem. Daud sudah siapkan tempat, Daud sudah siapkan tenda di sana untuk tabut perjanjian Allah tersebut. Di situ Daud membuat pesta kembali, adik-adik. Dia mempersembahkan korban yang terbaik buat Tuhan. Seluruh bangsanya menikmati persembahan. Seluruh bangsanya menikmati sukacita hari itu, adik-adik. Kemudian Daud kembali pulang ke rumahnya. Dia menyapa, dia memberi salam buat isi rumahnya. Tiba-tiba istrinya Mikal bilang gini, Daud, kamu itu seorang raja yang harusnya dihormati oleh seluruh bangsa Israel. Tapi kenapa kamu berbuat seperti itu, Daud? Katanya. Apa kamu
tidak malu kamu menari-nari dengan para budak perempuan seperti tadi? Adik-adik, tahu apa jawaban Daud? Ayo, ambil Alkitabnya. Sama-sama Kak Maria buka yuk. Di dalam 2 Samuel 6 ayat yang ke-21. Kak Maria bacakan ya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Ayat yang ke-23 dikatakan, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Itu perkataan Daud kepada istrinya, adik-adik. Ternyata Daud tidak malu, adik-adik, untuk menari di hadapan Tuhan. Meskipun dia sudah menjadi raja, Daud bukan orang yang menjaga wibawanya. Daud tidak jaim, adik-adik. Ternyata Daud tahu siapa yang harus dia tinggikan dalam hidupnya. Nah, adik-adik, oleh karena itu Tuhan sangat mengasihi Daud. Bahkan Tuhan berkata, Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Beda dengan Mikal, adik-adik. Sampai hari matinya, Mikal tidak diberi anak oleh Tuhan. Adik-adik, demikian juga dengan kita. Sejak masa kecil kita mau berlatih, memuji, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Gak ada lagi yang nyanyi sambil main-main, tapi ayo kita menyanyi dengan penuh sukacita, dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Bahkan ketika kita belajar sekalipun, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, adik-adik. Jadi, ayo kita sukacita, kita bersorak-sorai ketika kita memuji Tuhan. Kita memberi yang terbaik seperti Daud memberi yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah rela mati buat kita. Dia memberikan nyawanya ganti kita orang yang berdosa. Dan Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu, adik-adik. Yuk, mulai sekarang, meskipun adik-adik masih kecil, kita mulai belajar memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa setia dengan perkara yang kecil, nanti Tuhan akan berikan kepadanya perkara yang besar. Kalau adik-adik sudah mulai setia dari kecil, adik-adik memuji Tuhan, menghormati Tuhan seperti Daud, wow, pasti ketika adik-adik sudah besar, adik-adik akan dipakai Tuhan luar biasa. Dan ingat, nama Tuhan pasti akan dimuliakan melalui hidup adik-adik. Ya, adik-adik, kita belajar hari ini dari Raja Daud, seorang raja yang sangat mencintai Tuhan. Dan sebentar kita sama-sama belajar ayat firman Tuhan. Nah, sekarang saatnya ayat hafalannya semuanya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 6 ayat 33. Nah, sekarang kita baca sama-sama ya. Jangan lupa alamatnya ya adik-adik. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi ya, coba ya. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka
semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ayat hafalan hari ini sama aja kayak lagu nih. Biar adik-adik lebih gampang hafalinnya. Oke, semangat semuanya. Adik-adik, ayo sekarang semuanya kita siapkan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, biar Engkau bersuka dengan hidup kami. Terima kasih kalau hari ini Tuhan kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Engkau mengajari kami untuk kami memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau belajar dari Raja Daud, meskipun dia seorang raja Tuhan, tapi dia tidak malu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan menari-nari di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih kami mau melakukan hal yang sama. Meskipun kami masih kecil, tapi kami mau melatih diri kami. Kami mau sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh ketika kami menyanyi dan memuji nama Tuhan. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang mengurapi kami Tuhan dari kecil. Biar melalui kehidupan kami Tuhan, orang bisa melihat Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, berkati teman-teman kami. Bahkan kalau ada teman-teman kami yang sakit, guru-guru kami yang sakit, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya selalu ada penjagaan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, biar kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan suatu hari kelak kami bisa menghasilkan buah. Buah itu yang tetap, buah itu buah yang manis di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, biar nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Dan semakin banyak orang-orang bisa datang kepada Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan ada atas kami, berkat Tuhan ada atas rumah kami, berkat Tuhan ada atas orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Nah adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas walaupun di rumah saja. Dan ingat, tetap jaga kesehatan, tetap protokol kesehatannya diingat. Pakai masker ketika keluar rumah, rajin cuci tangan pakai sabun. Tuhan Yesus memberkati.